Ramalan Jayabaya, ciri-ciri pengganti Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2024. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya, perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Notonegoro. Lantas, seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 mendatang? Dikutip dari kanal YouTube Alikul Channel, berikut ini nama-nama yang dianggap sesuai dengan ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro. Kata Notonegoro sendiri dipercaya sebagai urutan-urutan nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden RI. Kata Notonegoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Notonegoro, No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yakni No. Kedua adalah Soeharto, yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati tidak termasuk, karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam Pilpres 2024. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Nah, akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut. Pemimpin Indonesia tahun 2024, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih maju dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno dalam ramalan Jayabaya. Jayabaya atau raja dari kerajaan Kadiri menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain Satrio Kinunjoro Murwokunjoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Cinumbut Sumelatur, Satrio Lelono Tapanggramo, Satrio Piningit Hamongtuwu, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ke-7 nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ke-7 nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang,
menjadi 7 orang yang berbeda-beda. Ketujuh nama satrio yang diungkapkan oleh Rengo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satrio satu persatu, seperti yang telah diramalkan. Ya, namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok. Ya, tentu saja sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Lalu, jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Satrio Kinunjoro Murwokunjoro dilambangkan sebagai Satrio Kinunjoro yang artinya adalah orang yang berwatak satria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwokunjoro terkenal ke seluruh jagat. Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang telah mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satria dan mempunyai kewibawaan. Namun, selama masa Kinunjoro, ia sering kesandung kesampar. Artinya, selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Satrio Jinumput Sumelatur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut semelatur atau membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa? Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Satrio Lelono Tapanggramo. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah Tapanggramo. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Satrio Piningit Hamongtuwu. Piningit merupakan penekaan dari kata Kinunjoro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagikan di penjara. Hamongtuwu artinya satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Boyong Pambukaning Gapuro mempunyai makna satrio ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapuro. Namun kami rasa gapuro di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapuro ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satrio ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisihan Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gamblengannya dulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satrio Piningit itu sebagai berikut. Satrio adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pantang berbuat kesalahan. Pun jika salah, pasti akan ditebusnya. Menjadi seorang satria haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam, bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya.